A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahi tabarrasna bi rabbika dzil jalali wal ikram wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ujian panasnya baru di dunia ya. Kalau hari ini udah merasa nggak kuat, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dihindarkan daripada siksa api neraka. Karena di sini aja udah pada ngumpet, ada yang masuk ke dalam, Masya Allah. Ada yang nggak tahan di sini, ya. Alhamdulillah, terima kasih yang saya hormati Ibu Ketua Kowani, Ibu Nani, Masya Allah. Gak apa-apa Bunda, ujian panas ini ujian biasa. Kalau saya di penjara 10 tahun ini udah biasa. Tidak ada yang terlalu harus diragukan, kecantikan kita gugur gara-gara matahari, enggak juga. Karena akhirnya saya menemukan skincare terbaik, insya Allah fit dunia wal akhirah, itu adalah air wudhu. Makanya bagi ada yang di dalam, keluar aja, nggak apa-apa. Insya Allah ini adalah ujian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Paling tidak sebelum nanti kita melewati hari-hari kita yang panas, udah diberikan kesempatan dari Ibu Nani untuk bisa latihan dulu. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang saya hormati semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Sekjen dari Kemenak dan juga Pak Sudan ya, Masya Allah. Semua yang di sini tidak mengurangi rasa hormat saya. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga walaupun orangnya berantakan, ada yang di sana, ada yang di sini, tapi masih bisa mendengarkan. Sesungguhnya menghafal Al-Quran bukan hal yang sulit. Saya Alhamdulillah di sini dipertemukan dengan Mbak Elsa, Masya Allah. Kemudian juga ada Bu Melani, Masya Allah. Ibu-ibu wamen, Masya Allah semuanya. Percayalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah apapun yang engkau miliki hari ini, ini tanda, apapun yang engkau miliki hari ini akan meninggalkanmu. Setinggi-tinggi jabatan yang engkau miliki, sekaya-kaya dan sebanyak-banyaknya harta yang engkau miliki, sebanyak koneksi yang engkau miliki. Alhamdulillah Angelina Sondak pernah merasakan titik di mana koneksimu nggak laku, hartamu nggak laku, jabatanmu nggak laku. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Masuk penjara ya masuk penjara. Hari ini saya datang tidak untuk menceritakan bagaimana penderitaan saya. Ibu-ibu, tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan air mata saya 10 tahun walaupun saya cerita. Alhamdulillah saya datang bukan untuk mengatakan bahwa dunia ini memperlakukanmu tidak adil, dunia ini emang isinya nggak adil semua, bukan itu. Saya ingin datang dengan pesan bahwa kalau engkau ingin tentram hatimu, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ar-Ra'd ayat 28, Masya Allah.
Dan ternyata itu adalah obat. Bapak, Ibu di sini, saya dipertemukan dengan Ustadz Bobby yang kemudian akhirnya membuat saya bisa menghafal Al-Quran. Itu udah di tengahnya. Ketika saya masuk penjara, kodorullahnya saya ditempatkan di blok besar. Blok besar itu artinya blok bercampur. Saat itu saya ada keinginan, saya ingin protes, kok kenapa saya ada di sini, kenapa saya harus ada di antara para pembunuh, begal, penipu, narkoba, kenapa saya ada di blok ini. Tapi disinilah sesungguhnya Allah mengatakan kepada kita semua, kalau engkau tidak usah terlalu cepat menghakimi takdirnya Allah, karena ternyata di blok isi 32 orang itu saya bertemu guru Iqra saya pertama kalinya. Banyak kompornya Pak, banyak. Mbak Enci kenapa nggak minta kayak yang lain dong? Kan yang lain begini, yang lain boleh ada TV, yang lain boleh ini segala macam. Kebetulan ayah saya mengatakan nikmatilah masa-masamu ketika menjadi warga binaan. Nggak enak Pak. Mungkin kalau bahasa orang-orang penjara, lebih enak pada saat statusmu seperti orang yang begal masuk penjara enak, setelah itu di luar mereka nggak makan, di dalam dikasih makan. Sehari 3 kali dapat tempat tidur, tapi ketika engkau punya status dan engkau harus berujung di penjara, apalagi ini masalah blok besar Pak. Kalau di dalam penjara itu, yang namanya blok besar itu adalah masalah statusmu dalam penjara. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Allah mengingatkan bahwa di hadapan Allah nggak laku Enji. Mau kamu mantan putri Indonesia, mau kamu pernah jadi anggota DPR, ternyata enggak. Ketika Allah menurunkan ketenangan di dalam hati, huwaladzi angsala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ternyata masalah ketenangan itu bukan kaitannya dengan masalah engkau punya jabatan, bukan masalah engkau punya kekayaan, bukan masalah engkau punya koneksi, hanya masalah huwaladzi angsala sakinata fi qulubil mu'minin. Asal engkau percaya. Makanya guruku berkata, Enci kalau kamu cuma mau jadi orang Islam, banyak orang Islam, kamu harus jadi orang Islam yang mukmin. Yang kamu percaya bahwa zalikal kitabul la raiba fi, kamu percaya alhamdulillahilladzi angsala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kamu percaya bahwa Al-Qur'an itu syifa, Al-Qur'an itu penolong bagimu, yang akan menolongmu di dunia, yang akan menjadi teman di alam kubur dan menjadi pembawa syafaat di hari akhir. Dan kemudian tidaklah satu manusia akan diangkat makom derajatnya kecuali melalui ujian. Bunda, saya nggak tahu saya harus berlama-lama di sini atau saya harus mengakhiri segera. Karena kalau saya cerita nanti bunda-bunda pada copot bulu matanya. Tadi Pak Sekjen mengatakan yang paling penting adalah ketika engkau mau memaafkan. Dan sesungguhnya itulah kunci untuk menghafal Al-Quran. Enggak perlu metode mana-mana, saya ini ikutnya metode Kauni setelah saya hafal 2 juz. Ternyata itu sesimpel ketika engkau membersihkan hatimu. Makanya doa saya di setiap akhir sujud, ya Allah berikanlah saya kemampuan untuk memaafkan. Memaafkan orang-orang yang telah menzalimi saya. Ajarkan saya untuk tidak meminta engkau balaskan mereka sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Ajarkan hatiku untuk selalu sabar menerima hinaan mereka, fitnah mereka, apapun kata mereka. Ya Allah, biarkanlah saya cukup tenang dan senang. Hasbi ya Allah, hasbi ya Allah, hasbi ya Allah. Makanya hari ini saya ingin datang untuk memastikan tidak ada gunanya menyimpan dendam ataupun benci di dalam hatimu, karena semua yang ada di dalam dunia ini perjalanannya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu, saya sudah terbiasa dihina dan memang saya orang yang hina. Bismillah. Kebencianku
sangat sulit untuk dihapus. Bukan karena saya ada di dalam penjara menikmati siksanya penjara, panasnya sendiri. Bukan. Tetapi saya makin hari makin susah untuk melupakan orang-orang yang saya anggap zolim ke saya. Karena setiap hari saya harus menyaksikan bagaimana anak saya Kianu Duha Jabar Mas Said harus merengek untuk bertemu dengan ibunya. Masya Allah. Ibu nggak usah lihat ujian saya. Ujian saya itu baru ada di usia 32 tahun dan katanya kalau masuk politik satu kaki di penjara, satu kaki di neraka. Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya ujian saya terberat untuk bisa memaafkan orang-orang yang saya anggap telah memanfaatkan saya, ngubur saya hidup-hidup, udah tidak nganggap saya, menghina saya, jeblosin saya. Ketika apa? Ketika setiap hari saya harus menyaksikan bagaimana anak saya tumbuh tanpa kedua orang tuanya. Ujian saya enggak apa-apa. Jadi hari ini pun kalau kita nggak dianggap, biasain ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Karena emang dunia akan semakin begitu. Semakin hari kita nggak akan semakin dianggap. Bapak tadi lagi pidato ada orang foto-foto, maklumin aja Pak. Juru foto ini mungkin perlu kali untuk mengabadikan ya. Walaupun mungkin ke depannya apabila engkau ingin menghargai orang lain, hargailah orang lain. Saya berusaha untuk menghargai Bapak yang sedang memberikan ceramah di sini. Fokus di mana orang-orang lagi sibuk dengan foto-foto. Maaf saya tadi bukan tidak ingin melayani orang mau selfie ataupun apapun juga. Karena saya mantan narapidana Pak. Saya tahu rasanya bagaimana tidak dihargai. Jadi ketika saya bebas, saya berusaha untuk menghargai setiap orang. Apalagi ketika tadi Pak Sekjen diberikan kesempatan untuk memberikan banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran, astagfirullahalazim. Dan ketika kita mengabaikan hal tersebut, sesungguhnya Allah gak suka. Dan Islam itu kan adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita akhirnya bisa nih menerima bahwa oh iya ada bukan Pak Sekjen nggak minta dihargai, saya yakin. Tetapi Nabi Muhammad SAW sosok yang paling mulia selalu mengajarkan kita umat Islamnya untuk bisa menghargai orang lain walaupun orang tersebut menghina kita. Masya Allah, Masya Allah. Jadi hari ini ibu-ibu nggak usah simpan marah ya. Kalau ada orang hina tambah aja ayat Al-Qur'annya. Karena lillah itu yang saya kerjakan di dalam. Makin orang fitnah saya tambah. Ar-Rahman alamal Qur'an halaqal insan alamakul baraya as-samsu wal qamara bi husban wan najmu wa sajaru yasjudan wa samaa rafa'aha wa dolimisan alatat gofin wasan. Orang hina lagi saya tambah. Waqimul wasnabil qisti wala tuksirul mizan wal ardu wa du'alil anam fiha faqiyatu wan naqatul akmam muhammadul ashfi wa royan. Orang tambah hina lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di pengadilan saya tidak berdaya, Masya Allah. Tetapi ternyata itu adalah gambaran nanti pengadilan akhir. Tadi yang saya bacakan di awal itu adalah surat Al-Hadid. Saya suka sekali karena apa? Saya harus yakin bahwa nanti akan ada penghakiman di hari akhir dan Allah lah hakimku yang paling adil. Karena apa? Teman-teman bilang Ji ya udah Sinji diajuin lagi kasusmu, diajuin lagi. Percuma. Lillah hari ini saya katakan kalaupun saya hari ini dinyatakan bebas, tidak melakukan kesalahan, saya tidak bisa mengembalikan Kianu umur 2,5 tahun lagi Pak. Kianu ujiannya di usia 1,5 tahun. Di 1,5 tahun ayahnya meninggal dunia. Di usia 2,5 tahun ibunya masuk penjara. Saya titipkan anak saya kepada abang saya 2 bersaudara bapak ibu. Dan ketika 2 tahun bersama kakak saya meninggal dunia. Dan itulah yang menjadikan akhir Kianu itu pernah dirawat di tempatnya Ustadz Bobby. Ternyata itulah perjalanannya. Naik pick up ya, main ya sama anaknya Pak Ustadz Bobby. Masya Allah.
Dan di saat itulah akhirnya lapas memperbolehkan Bunda Maya istrinya Ustadz Bobby untuk mengajar kami. Karena kan perlu sertifikat ya, lulus lagi walaupun kata Ustadz Bobby juz 30-nya itu harus disertifikasi di Mesir. Masya Allah. Bismillah Bunda, hari ini saya hanya pengen ngajak. Saya nggak mungkin mendikte ataupun mengajari. Ibu bapak lebih punya banyak ilmu daripada saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika saya sedang terpuruk hanya Al-Quran yang ada. Jadi kalau hari ini ibu bapak mau menghafal Al-Quran bersama kami, insya Allah nanti Al-Quran akan berwujud menjadi kabar gembira. Wa nazalna alaikal kitabati bayyana likulli syai'in wa huda wa rahmata wa busra. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua kebaikan akan diberikan kepada mereka yang telah menginisiasi acara ini, dan semua lelahnya, semua keringatnya kita hari ini semoga Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Tahan-tahan mulutnya, gak usah komen soal panasnya. Pulang acara dari Kewani ini usahakan tidak berkomentar soal tenda yang dipasang transparan, supaya pahalanya nambah. Khawatirnya Bunda pulang dari sini hanya ngomongin soal panas banget ya ini, ya Allah harusnya gak begini, harusnya. Nanti pahala yang diterima hari ini gak jadi pahala. Saya kan kepengen Bunda pulang dapat pahala. Pahalanya apa? Nanti bisa mendatangkan rizki. Rizkinya apa? Banyak, umur yang panjang, Masya Allah. Dihindarkan dari segala macam sakit penyakit. Dan bisa bertahan di dalam dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Itu aja kita minta, makanya mudah-mudahan apalagi perempuan-perempuan. Biasanya Pak, memang perempuan itu di umur 40 tahun hormonnya lagi berubah, 50, 60 apalagi. Perlu 3.000 kata per hari supaya emosinya stabil. Cuman kita lagi mau berusaha supaya 3.000 katanya itu tidak ngomongin orang lain, tidak ngomentarin orang lain, dan gak mau debat untuk hal-hal yang tidak penting yang gak bisa dirubah. Betul? Orang lain jahatin kita, tambah ayat Al-Quran. Khalaqal insani min salsalin kal faqar wa khalaqal janna mim marijim minar fabi ai ala'i rabbikuma tukanziban. Bisa ya Bunda ya? Makin dihina makin hafal, makin dihina makin hafal. Makanya hati-hati jangan sampai menzolimi orang lain, karena kita nggak pernah tahu orang yang kita zolimi itu masih punya kedua tangan, dan dia masih punya sepertiga malam dia bangun bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonannya sederhana, bukan membalas orang yang telah menzolimi saya, tetapi saya memohon, ya Allah balaslah saya atas kejadian semua ini, dihina, dimaki, dibuang, disia-siain, dengan balasan kebaikan demi kebaikan. Makanya alhamdulillah dari semua yang terpidana sampai hari ini sih masih Angelina Sondak yang menjalani hukuman terlama loh Pak ya. Terlama. Ada orang diputus tinggi tapi kan dapat remisi. Masya Allah, saya cukup bangga Pak nggak dapat remisi walaupun itu berdarah-darah. Karena di setiap tahun saat dibacakan pemberian remisi di hari 17 Agustus dan juga di Idul Fitri, 3 tahun pertama saya hancur Pak. Karena saya rasa saya nggak akan pernah punya kesempatan untuk mendapatkan remisi. Tetapi ternyata Allah bilang apa? Saya emang nggak kasih remisi buatmu supaya kalau engkau mau berubah jadi baik, engkau benar-benar berubah untuk jadi baik. Bukan pura-pura baik atau hanya mau dapat remisi untuk berbuat baik. Kemudian Allah kasih surat An-Nahl ayat 119. Summa inaldina amilusu abijahalatin zumatabu mimba didzalika wa aslahu. Allah bilang saya akan mengampuni dosa-dosamu mimba didzalika wa aslahu, asal engkau memperbaiki diri. Makanya hari ini yuk kita tobatan nasuha, perbaiki diri dikit-dikit. Latihannya hari ini pulang gak akan komen soal tenda transparan Kewani ya. Bismillah Bunda, bismillah, ini luar biasa loh. Karena apa? Kita diminta praktek. Kalau misalkan bunda-bunda ikut kajiannya Angelina Sondak, pasti saya minta untuk prakteknya. Karena apa? Ilmu tanpa praktek sia-sia. Guru saya mengatakan kamu mau hafal 30 juz, kalau kamu nggak bisa praktekin itu sia-sia Angelina.
Padahal juz 30 aja mau dipraktekin. Itu Masya Allah susahnya Pak. Ya, makanya hari ini semoga Bu Nani diberikan kebaikan, balasan kebaikan. Semoga Allah menjaga amanah yang telah diberikan. Ya, Allah jaga Bu Nani dan keluarga ya. Bismillah. Sehat-sehat Ibu. Keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah, Bapak juga sehat, anak-anaknya juga sehat. Kita semua juga sehat walafiat. Dan semoga kita semua istiqomah, bisa bertemu di jannah nanti. Dan nantinya dimudahkan sakratul mautnya dan dimatikan secara husnul khotimah. Terima kasih untuk silaturahmi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini momentum halal bihalal. Saya pun masih banyak sekali kekurangan, mungkin saya lebih berdosa daripada bunda-bunda. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Minan aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.